Hai semua, selamat datang di Dapur Diana. Di video kali ini aku mau berbagi tips dan tutorial membuat mayonnaise homemade. Ini caranya mudah banget, bahan-bahannya juga simple dan ekonomis. Cocok untuk dijadikan ide isian risoles yang sekarang lagi viral ya teman-teman. Kalau bikin sendiri di rumah tentunya lebih ekonomis dan lebih higienis ya. Nah, kalau penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita ke proses pembuatannya. Cekidot. Pertama kita siapkan untuk bahan-bahannya ya. Di sini ada 200 ml minyak. Nah, aku menggunakan minyak goreng merek Sanko. Ini boleh pakai minyak sayur, minyak kelapa atau minyak zaitun juga boleh. Nah, kemudian untuk 200 ml minyak itu sebenarnya kita cukup menggunakan 1 butir telur, tapi di sini aku sediakan 2 butir telur, nanti lihat konsistensinya ya. Kemudian ini ada 1 sendok makan perasan air jeruk nipis, boleh pakai lemon ya teman-teman, dan juga 1 sendok makan gula pasir. Nah, untuk gulanya ini aku pakai 1 sendok aja, dan selanjutnya ada garam, dan untuk takaran garamnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau tekstur mayonesnya lebih gurih, boleh dipakai agak banyak ya. Selanjutnya kita ke proses mixer. Nah, sebaiknya kita menggunakan wadah yang permukaannya sempit ya teman-teman, karena nggak ada jadi aku gunakan gelas takar aja, karena semakin sempit itu semakin bagus untuk proses mayonesnya bisa cepat mengental nantinya. Kemudian masukkan seluruh bahan-bahan. Untuk garamnya ini kita masukkan sesuai selera aja. Kemudian untuk perasan jeruk nipisnya juga 1 sendok makan aja, dan kita masukkan 1 butir telur. Kemudian ini langsung aja di mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, ini di mixer sekitar 1 menit terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau konsistensi adonannya tidak mau mengental, setelah kita mixer selama kurang lebih 1 menit, ini bisa ditambahkan 1 butir telur ya teman-teman. Nah, kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, karena kita menambahkan 1 butir telur, otomatis kita harus menambah minyak lagi ya teman-teman. Tapi di sini aku mixer dulu sampai adonannya mulai mengental, baru nanti akan aku tambahkan minyak sebanyak 200 ml lagi ya. Nah, ini konsistensinya udah mulai mengental. Selanjutnya kita tambahkan lagi minyak sebanyak 200 ml. Ini dimasukin pelan-pelan ya teman-teman, sambil lalu di mixer. Jadi sedikit demi sedikit kita masukkan. Nanti lama-lama adonannya ini akan mengental ya teman-teman. Jadi untuk takarannya 200 ml minyak itu dengan 1 butir telur ya teman-teman. Jadi kalau kita gunakan telurnya sebanyak 2 butir, otomatis minyak yang kita gunakan sebanyak 400 ml. Nah, ini kita mixer terus dengan kecepatan tinggi sampai mayonaise-nya ini benar-benar mengental ya teman-teman. Nah, ini teksturnya udah mulai berat. Setelah 10 menit di mixer, ini adonannya udah bener-bener mengental. Nah, kalau misalnya dalam 10 menit adonannya masih belum mengental, itu boleh ditambah dengan minyak sekitar 50-100 ml ya teman-teman. Karena bisa jadi kualitas dan konsistensi minyak yang kita gunakan itu nggak sama ya. Sebenarnya untuk kekentalan yang bagus itu sebaiknya pakai minyak curah, tapi untuk rasa sebaiknya kita gunakan yang kualitas bagus ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kekentalannya tuh bagus banget. Ini sama halnya seperti kita beli di toko-toko ya teman-teman. Untuk rasanya juga enak banget. Nah, kalau mau warna dari mayonaise-nya ini putih kinclong, itu bagian kuning telurnya nggak usah dimasukin ya, cukup putih telurnya aja. Nah, sekarang aku mau masukin ke dalam mangkuk. Nah, itu kelihatan ya, kekentalannya itu pas, nggak terlalu encer. Jadi ini bisa kita gunakan untuk isian risoles mayo atau salad buah, atau bisa juga untuk cemilan-cemilan yang menggunakan mayonaise ya teman-teman. Boleh juga untuk pizza. Beneran ini tuh enak banget. Untuk rasanya juga nggak kalah dengan mayonaise yang kita beli-beli di toko. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tips dan triknya. Jadi dalam pembuatan mayonaise itu kita harus lihat konsistensinya. Nah, untuk minyak yang aku gunakan, aku menggunakan minyak Sanko seperti ini ya.
Nah, seperti itu dia resep dan tutorial pembuatan mayonnaise homemade-nya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan kalian suka nonton videonya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bantu channel ini untuk terus berkembang ya teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.